Bapak Ibu yang berbahagia, dua kehidupan. Yang pertama disebut dengan nama kehidupan dunia, yang kedua kehidupan akhirat. Dunia ini adalah merupakan awalan untuk mencapai kehidupan akhirat. Kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat abadi selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di kehidupan dunia ini ada dua pilihan. Pilihan untuk menyibukkan diri untuk bahagia di akhirat. Yang kedua pilihan untuk menyenangkan syahwat sementara, untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Adapun kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua tempat pula. Yang pertama tempat kebaikan yang disebut dengan surga. Yang kedua tempat keburukan yang disebut dengan nama neraka. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari ini kita berada di kehidupan dunia. Oleh karena itu, di kehidupan dunia yang sementara ini kita berada kepada dua pilihan. Apakah kesibukan-kesibukan kita selama menjalani kehidupan sementara ini kita gunakan untuk persiapan kebahagiaan di akhirat, atau kesibukan duniawi kita ini kita gunakan hanya untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, bagaimana hakikat kehidupan dunia?" Maka baginda Rasulullah SAW ajak sahabat tersebut untuk jalan ke sebuah. Sahabat tadi bertanya, "Ya Rasul, apa hubungan kehidupan dunia dengan benda-benda ini?" Makanan oleh manusia. Makanan manusia itu mahal-mahal, enak-enak. Makanan itu saja, akhirnya dia gunakan cara-cara yang haram, mencuri, korupsi, menipu, hanya untuk mendapatkan makanan, hanya untuk mengenyangkan perutnya. Padahal apa yang dia makan itu akhirnya akan menjadi itu, kata Nabi, seonggok kotoran. Apa itu kepala tengkorak manusia? Kata baginda Rasul, di kepala manusia ini semasa dia hidup berisi pikiran-pikiran. Pikiran untuk buat ini, cita-cita untuk buat itu, ambisi untuk mendapatkan sesuatu. Itu terkumpul di kepala, di tengkorak kepala manusia ini. Tapi sekarang kepala itu hanya tinggal tulang yang tidak bernilai apa-apa. Lihatlah pada pakaian itu. Dulu itulah pakaian kebesaran orang yang mengenakannya. Dengan pakaian itu dia bersombong-sombong. Dia pakaian itu dia berbangga-bangga. Kadang-kadang jalannya pun beda, Pak. Masya Allah. Beda jalannya, Pak. Kalau pakaian biasa, pakaian jalannya letoy, Pak. Nanti kalau pakai pakaian yang agak ada jengkol-jengkolnya tuh, itu jalannya pun udah naik bahu, Pak. Orang Batak bilang naik bahu, naik bahunya. Beda, Pak. Tapi sekarang kata baginda Rasul, apa yang dia bangga-banggakan itu pakaian kemewahan. Akhirnya sekarang hanya tinggal kain kumal lagi lusuh. Sahabat, kata baginda Rasul, itulah hakikat kehidupan dunia. Jika tidak kita gunakan apapun yang kita miliki itu untuk kebaikan akhirat, maka akhirnya hanya berakhir dengan kotoran.
Pangkat, jabatan, kuasa kalau tak kita gunakan untuk kebaikan, akhirnya hanya menjadi kain lusuh. Pikiran-pikiran, cita-cita, keinginan-keinginan, obsesi-obsesi kita, kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, akhirnya pun hanya tinggal tengkorak-tengkorak belaka. Hadirin, kehidupan dunia dihadapkan kepada dua pilihan. Waktu kita ini kita gunakan untuk bahagia di akhirat, atau hanya habis waktu, keinginan, cita-cita kita untuk mendapatkan kesenangan sementara di dunia. Itulah kenapa ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ya, apa yang membuat kami, ya, apa yang menyebabkan manusia itu banyak dimasukkan ke surga, dan apa pula yang menyebabkan?" Maka kata Nabi, surga budi pekerti yang baik. Itu rupanya Pak, takwa saja nggak cukup. Hablum minallah saja tak akan menghantarkan kita ke surga, Pak, apabila tidak kita barengi dengan hablum minan nas yang baik. Tak kita barengi dengan bergaul dengan orang lain yang baik, jujur, ya, peduli kepada sesama, tidak menyakiti hati orang lain, dan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Kemudian Bapak Ibu, apa pula yang menyebabkan manusia itu banyak dimasukkan ke neraka, kata sahabat? Maka Nabi SAW menjawab, pertama karena dosa, ya, mulut, dan yang kedua karena dosa kemaluan. Bapak Ibu yang berbahagia, puasa membuat kita untuk memperbanyak dua perkara yang menyebabkan kita masuk ke surga tadi. Puasa membuat kita untuk mampu menghindarkan dua perkara yang menyebabkan banyak manusia masuk ke neraka tadi. Takwa membuat kita untuk menjadi takwa. Puasa membuat kita untuk menjadi takwa. Kita amalkan semua perintah Allah. Puasa melatih kita untuk peduli kepada sesama, ya, berbagi kepada orang lain, bersedekah, berzakat, berinfak, dan segala macam. Kemudian puasa juga menghindarkan kita daripada dosa mulut, hal yang tercela, sehingga Nabi sabdakan, orang yang puasa itu tinggal di mana, Pak? Asyal, nggak gitu, Pak. Dia memilah-milih perkataannya, ketimbang dia berkata yang tak baik, lebih baik dia diam. Dan diamnya itu pun karena niat untuk menghindarkan perbuatan tercela, dihitung tasbih oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu dunia dan apa akhirat dalam perspektif Al-Quran? Kata dunia dalam Al-Quran itu terambil dari kata dana, Pak. Dana itu artinya rendah. Dana bukan dana duit, Pak, ya. Oh, ini dana bukan, ya. Dana rendah. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, rendahkan kerudungmu, nah gitu, Pak. Turunkan. Kehidupan dunia, kehidupan rendah. Lawan kehidupan dunia adalah akhirat. Ketika Al-Quran menyebutkan kata-kata dunia ketika Allah menyebutkan kata dunia dalam Al-Quran, itu ternyata, Pak, dengan gaya bahasa yang merendahkan. Merendahkan bukan berarti menghinakan, tapi dibandingkan akhirat, dunia itu hanya kehidupan rendah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya mata, kesenangan, tapi ghurur, kesenangan yang tak pasti, Pak. Orang kampung menganggap tinggal di kota enak, tinggal di kota senang. Sampai di kota, Pak, pengen balik kampung, Pak. Asyaallah, balik-balik gitu nih. Ya. Orang yang tak punya pangkat beranggapan jadi punya pangkat, jadi jabatan enak, ya. Udah sampai sana, Pak, pening kepalanya, banyak masalah. Kalau begitu enak, saya tak punya pangkat, katanya.
Mataul ghurur, dunia ini Pak tempat kesenangan tapi tak pasti. Iya. Hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan main-main dan senda gurau belaka. Ya. Fama mataul hayatud dunya fil akhirah illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat melainkan hanya kesenangan yang qalil. Masyaallah. Qalil itu Pak, kalau dalam bahasa Arab itu seujung kuku gitu. Ya. Jadi Allah glamor penuh ya dengan kemewahan ini itu hanya dengan seujung kuku Pak. Nih kehidupan dunia kata. Tapi ketika Allah Ta'ala menceritakan kehidupan akhirat, maka dengan gaya bahasa yang mengapresiasi, memberikan penghargaan tinggi, Allah katakan ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik bagimu dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Pada kehidupan dunia dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu berbahagia, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia? Itu kedua-duanya ada dalam kehidupan kita, Pak. Kita hidup di dunia ini untuk memenuhi, juga untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Nah, ketika bergandengan, berhadapan keduanya, yang mana yang harus kita dahulukan? Ada satu ayat yang cantik Bapak Ibu, ketika Allah menceritakan bagaimana kondisi dunia akhirat itu dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Allah firmankan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, oh gitu Pak, wabtaghi, rebutlah ya, fima atakallahu daral akhirah, apa-apa yang Allah berikan kepada kamu untuk persiapan kesenangan di akhirat. Rebut, cari, tangkap. Rebut itu kan Pak berarti kalau ada kesempatan ambil, nah, gitu Pak ya. Jangan kasih lewat, jangan kasih. Pokoknya begitu ada kesempatan untuk mendapatkan kesenangan akhirat, fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan lupakan kehidupan dunia. Macam mana itu Pak? Timbangan itu macam mana itu? Rasionya macam mana itu Pak? Untuk akhirat Allah suruh rebut, untuk dunia Allah katakan jangan lupa. Masya Allah. Gimana tuh Pak kira-kira? Saya ambil ilustrasi begini. Ketika Pak Ali balik kampung ke Dai Pak ya? Hah? Dabu, balik kampung, maka biasanya kita pesan kepada Pak Ali, Pak Ali, kalau nanti balik kampung jangan lupa ya, kan? Itu ya. Beliau tuh ke kampung itu Pak untuk jenguk keluarga, mungkin ya, untuk menjenguk orang tua. Itu tujuan utama dia. Tapi kita berpesan, Pak Ali jangan lupa ya, ya, bawakan gubal apa? Sagu gubal. Jangan lupa ya Pak Ali bawa apa namanya itu, makanan khas Dabu apa? Apa? Kerupuk. Nah, pokoknya kita pesankan Pak Ali untuk jangan lupa bawa benda-benda itu sebagai buah tangan. Maka Pak Ali berangkat ke sana. Sesampainya ke Dabu, ya, maka Pak Ali akan dahulukan apa yang menjadi tujuan utamanya, jenguk orang tua, silaturahim, ya, dan segala macam. Ketika nak balik ke Penang lagi, baru dia belikanlah oleh-oleh yang kita pesankan tadi. Itulah makna jangan lupa Pak. Maka hidup kita ini Pak sebenarnya untuk akhirat. Dunia ini tempat persinggahan sementara. Maka Allah katakan jangan lupa. Sekedar jangan lupa aja Pak. Di dunia ini kita perlu makan, cari makan. Tapi karena makan itu sekedar keperluan Pak, maka makanlah seperlunya.
Dunia kita perlu tempat tinggal, buat tempat tinggal. Tapi karena tempat tinggal itu keperluan hidup aja Pak, maka bertempat tinggallah seperlunya. Tak usahlah tiap tahun masih renovasi rumah aja kita Pak, Masya Allah. Tahun ini, wah ini nampaknya model kamar mandinya nggak cocok ini ya. Bangun lagi, habis duit. Tahun depan, oh ini keramiknya udah nggak modif ini, udah nggak model lagi nih, tukar keramiknya, Masya Allah. Ya. Tahun depan lagi, wah ini nampaknya nih keperluan aja Pak. Padahal itu seperlunya. Orang itu perlu kendaraan, beli kendaraan, tapi ingat karena kendaraan keperluan, berkendaraanlah seperlunya. Orang hidup perlu apalagi Pak ya, keluarga segala macam, berkeluargalah seperlunya dan seterusnya. Tapi untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala pesankan, itulah tujuan utama kita yang harus kita dahulukan. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ya, yang sering membuat kita terlalai adalah ketika kita disibukkan dengan urusan dunia tadi Pak. Pak Ali begitu sampai ke Dabuk, karena dia ingat betul pesan Pak Ketua Masjid untuk bawakan lempeng, gubal segala macam, sampai ke sana itu dulu Pak dia beli. Ya, karena banyak pesanan. Ya. Pokoknya 3 hari dia di Dabuk itu Pak, asyik sibuk ngurus itu aja. Nak terakhir nak pulang baru jumpa orang tua. Ini kena hamun Pak Ali. Engkau udah nak balik baru datang ke rumah aku ya, kata pamannya, Masya Allah. Nah kita ini pun Pak kadang-kadang udah nak mati baru sibuk beramal Pak, Masya Allah. Tapi jadilah ketimbang tidak sama sekali kan. Iya. Tapi apa yang kita dapat Pak? Kalaulah kita hanya beramal di ujung-ujung kehidupan kita, tentunya kita akan menyesal, karena bekal yang akan kita bawa untuk kehidupan yang panjang selama-lamanya itu amat sangat sedikit. Bapak Ibu yang berbahagia, puasa membuat kita harusnya menyadarkan diri kita bahwa jalan kita ini masih panjang Pak, hidup kita ini panjang, maka kita perlu bekal sebanyak-banyaknya. Di awal kemarin saya sudah sampaikan kata marhaban yang diucapkan sebagai kata seru untuk menyambut tamu agung. Ternyata marhaban itu memiliki sebuah makna tersirat, yaitu kata rahbah sebagai akar kata daripada marhaban tadi. Rahbah itu artinya Pak, tempat perbaikan sesuatu, tempat mengumpulkan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Saya ambil ilustrasi Pak, mungkin mirip dengan fungsi apa, rest area mungkin Pak ya. Iya, ya gitu Pak ya, rest area. Kita jalan dari Jakarta mau ke Bandung rumahnya, ya, lewat tol. Di beberapa tempat kita harus singgah di rest area. Apa yang kita lakukan di rest area itu Pak? Tentunya kita menambah energi kita makan minum supaya apa? Perjalanan selanjutnya kita makin kuat. Di rest area juga kita periksa mobil kita Pak, air radiatornya, mungkin anginnya, mungkin baut bannya ada yang longgar-longgar, kita perbaiki supaya apa? Selamat sampai ke tujuan. Maka Ramadan berfungsi untuk rest area, tanda petik. Ini sudah berapa lama Pak, Masya Allah. Ada mungkin di antara kita sudah 50 tahun, 55, 60, Masya Allah. Apa yang sudah kita buat Pak selama ini? Iya, iya. Umur kita sudah kita gunakan untuk apa? Anggota tubuh kita gunakan untuk apa? Rezeki kita, ilmu kita, apa yang Allah berikan kepada kita, untuk apa sudah kita gunakan? Ini kita introspeksi Pak. Ramadan inilah tempatnya. Maka Nabi biasanya Pak di Ramadan ini dia hentikan semua pekerjaan-pekerjaannya Pak, fokus saja ibadah. Di Ramadan ini Pak, disinilah kita perbanyak muhasabah. Supaya apa? Supaya nanti selepas Ramadan kita punya spirit baru untuk melanjutkan perjalanan hingga berakhirnya kehidupan kita nantinya. Bapak Ibu, Ramadan jangan berlalu begitu aja. Kita mesti mempersiapkan bekal-bekal yang banyak, yang panjang, dan berikut kita mesti menyiapkan waktu yang sempurna supaya kita ada hasil, ada kesan begitu berakhir Ramadan nanti. Pemuncak Ramadan itu ada pada 10 malam terakhir. Ya.
Maka kalau kita ilustrasikan Pak, ada saudara kita, keluarga kita yang datang ke rumah dan besok pagi dia harus pulang, maka biasa di hari-hari terakhir ya, itu kita lebih intens Pak menjamunya ya. Kita lebih intens membersamai dia. Karena apa? Karena perjumpaan dengan tamu agung itu hanya tinggal beberapa saat lagi. Maka Ramadan di penghujung harinya, di 10 harinya kita pun intens membersamainya. Dengan apa Pak? Iktikaf di 10 hari Ramadan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak pernah meninggalkan iktikaf di 10 malam terakhir, dari mulai turunnya surah Al-Qadar sampai beliau wafat Pak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir ya'taqifa fil masjid hatta tawaffahullah. Sampai mati Pak beriktikaf. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukannya insya Allah. Saya kira itu pengantar daripada saya Pak ya, untuk merefleksi ya kehidupan kita ini, apa yang mesti kita buat ya, dan apa yang mesti kita lakukan untuk persiapan kembali kepada kampung akhirat. Dunia tempat persinggahan sementara, akhiratlah tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan kita. Sementara demikian Pak. Kalau ada yang ingin kita bincangkan, monggo dipersilakan. Masya Allah. Ini Pak Ali duluan biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang memuliakan, sini kami bertanya masalah hidayah. Hidayah. Kita tahu ada ayat atau doa berhubungan hidayah ini, Rabbana ba'dzal qulubana, terus dan seterusnya. Kemudian yang lebih familiar surah Al-Fatihah yang secara sekali. Pertanyaan saya ini, kita sering mendengar saudara kita yang muslim yang mungkin sekarang ini belum berkesempatan untuk istiqomah dalam beribadah, sering mengatakan belum dapat hidayah. Itu yang muslim. Yang kedua, kita sering mendengar, kita melihat saudara kita yang baru masuk Islam, alhamdulillah dia sudah berhidayah. Pertanyaan saya, jadi penempatan hidayah ini untuk apakah yang seorang muslim tadi atau yang untuk saudara yang baru masuk Islam? Secara bahasa, hidayah itu bermakna petunjuk. Petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Tentunya untuk dua posisi yang berbeda, maka pemaknaan hidayahnya juga berbeda. Untuk orang yang non muslim, tentunya hidayah itu dimaknai petunjuk yang Allah berikan kepada dia agar dia bisa melakukan perintah Allah, yaitu masuk ke dalam Islam. Jadi hidayah untuk orang non muslim adalah masuknya dia ke dalam Islam. Untuk orang yang sudah Islam, hidayahnya itu bermakna petunjuk yang Allah berikan kepada dia agar dia bisa melakukan kehendak Allah Ta'ala dalam agama Islam yang dianut. Itulah mengerjakan perintah-perintah, meninggalkan larangan. Jadi hidayah untuk orang Islam adalah ketika dia mampu untuk melakukan semua perintah-perintah Allah. Orang Islam belum sholat berarti dia belum dapat hidayah. Orang Islam yang belum tutup aurat juga berarti dia belum dapat hidayah. Ya. Oleh karena itulah hidayah itu permintaan yang dilakukan bukan hanya untuk orang non muslim, tapi juga untuk orang yang muslim. Kalau untuk orang yang muslim, bahkan permintaan itu kita ulangi 17 kali minimal Pak dalam sehari. Itu menunjukkan bahwa hidayah itu perkara yang penting, sangat penting, sehingga permintaannya dilakukan berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali Pak. Nah, persoalan selanjutnya adalah apakah untuk mendapatkan hidayah itu sekedar diminta saja, sekedar didoa-doakan saja tanpa ada usaha yang kita lakukan untuk mendapatkannya,
Nah, Bapak Ibu, ketika ada satu orang pemuda, dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh, generasi yang soleh, keturunan yang hafiz, berikanlah kepadaku ya Allah. Tapi nikah nggak mau dia Pak, disuruh nikah takut, kan? Ada orang bujang sini Pak, nggak ada lah ya. Iya. Umur udah lanjut tapi nggak mau nikah, tapi doanya ya Allah berikan kepadaku anak yang solehah. Itu nggak bisa, nggak linear dia Pak. Doanya minta anak, tentunya ada proses. Apa itu? Dia mesti nikah dulu. Atau dia minta istri yang solehah, ya Allah kayaknya bahagia rasanya kalau punya istri solehah, nikahlah. Belum mampu ya Allah. Ini suruh nikah belum berani ya Allah, mana bisa dapat istri yang solehah. Nah Bapak hadirin, hidayah yang kita minta 17 kali itu Pak, itu sebenarnya menghendaki adanya usaha yang kita lakukan. Maka itu kalau kita analisis surah Al-Fatihah itu, setelah ihdinas siratal mustaqim dilanjutkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya. Ini menimbulkan, menghendaki ada sebuah kajian lanjutan, bahwa permintaan hidayah kita itu yang itu hanya Allah berikan kepada an'amta alaihim. Yang an'amta alaihim itu adalah 4 kategori manusia, yang kalau kita mau mendapatkan hidayah itu, maka kita mesti melakukan apa yang dibuat oleh 4 golongan manusia tadi. Apa golongan manusia Pak yang mendapat an'amta alaihim? Jawabannya ada dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul. Pak Hafiz tolong kalau hafalannya keliru ya. Ini enaknya kalau Hafiz Pak ya. Beliau Hafiz Pak, kita hapus ya. Wa may yuti'illaha war rasul ya. Ya. Wa may yuti' faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Jadi rupanya Pak, jawaban kepada kita atas permintaan hidayah ya Allah itu Allah berikan kepada an'amta alaihim, orang yang Allah berikan nikmat. Yang orang yang Allah berikan nikmat itu ada pada 4 golongan manusia: nabiyyin, siddiqin, suhada, solihin. Dengan kata lain, kalau kita ingin mendapatkan hidayah yang sejati itu, maka hidup kita harus mencontoh 4 golongan tadi. Kita harus mengkondisikan diri kita untuk berada di 4 golongan tadi. Pertama, nabiyin. Oh Pak, berarti kita harus jadi nabi? Tak mungkin. Kita nggak boleh ngaku nabi Pak. Iya. Ada yang degil Pak ngaku nabi, Lia Eden. Lia Edan ya. Ya cuman udah mati pula tadi itu, Masya Allah. Udah mati dia. Ada lagi Mosadek ya, Ahmad Mosadek. Wah, itu edan semua itu. Nggak boleh. Karena Nabi sudah berakhir. Lantas apa maknanya kita mengikuti nabiyin? Kita meneruskan kerja nabinya. Maka kalau kita nak mendapat hidayah, maka jalan menuju hidayah itu buat kerja nabi, gitu loh Pak. Minan nabiyin. Jadi nabi nggak boleh, tapi meneruskan kerja nabi harus. Kerja nabi Pak. Apa kira-kira kerja nabi Pak? Dakwah. Maka orang yang akan dapat hidayah itu, maka caranya dia mesti buat dakwah. Gitu dia Pak Ali. Berdakwah. Pak, Nabi itu meninggal mewariskan kepada kita 2 hal. Pertama, warisan dalam bentuk benda. Yang kedua, warisan dalam bentuk kerja. Warisan Nabi dalam bentuk benda, Al-Quran dan hadis. Itu dalam bentuk benda Pak. Kitab Al-Quran, kitab hadis. Berikut ajaran. Tapi ada Pak warisan Nabi dalam bentuk kerja. Jangan lupa juga itu. Apa itu? Kerja dakwah. Dari mana kita tahu Pak? Dari ucapan yang Nabi lakukan sebelum beliau wafat.
ummati ummati, an-nisa an-nisa, as-shalah as-shalah. Itu Pak wasiat Pak untuk kita lanjutkan itu. Apa mana ummati? Kata Nabi Pak, tolong urus umatku, tolong urus umatku, gitu loh Pak. Masya Allah, itu pesan Nabi, urus umatku ini. Siapa? Ya kita ini umat Nabi, kita harus urus mengurus. Iya. Maksudnya urus dalam hal apa? As-shalah as-shalah, urus umatku dalam hal sholat, dakwahkan umat untuk pentingnya sholat. Lah, dakwah itulah yang dibuat oleh Pak Habsi beserta kawan-kawan Pak. Mana Pak Habsi? Ya kan? Ketua rumah orang Pak, ya kan? Itu meneruskan kerja Nabi itu Pak. Meneruskan wasiat Nabi, Pak, ayo sholat Pak sholat Pak. Ha, ya kan? Walaupun kadang-kadang ada orang suka, nggak suka, Pak Habsi tetap aja yakin beliau bahwasanya kalaupun ada yang nggak suka itu cobaan. Ya, makanya Pak Habsi itu untuk membuat semangat beliau paling sering Pak nonton film P.Ramlee. Tengok tuh rumahnya Pak, kasih P.Ramlee semua Pak. Cobaan. Iya Pak. Bahkan pernah Pak Habsi itu Pak, ya datang ke rumah orang, ya. Awalnya suaminya ada Pak, ya, begitu nampak rombongan Pak Habsi sama kawan-kawan, sembunyi langsung Pak, yang punya rumah. Karena tak ada tempat sembunyi lagi, terpaksa sembunyi di balik pintu Pak, ya kan. Begitu sampai ke depan, Bu, ada bapak. Bapaknya ke pasar loh Pak, katanya. Rupanya karena pintunya gantung Pak, kakinya nampak di bawah. Kata Pak Habsi, oh iya Bu ya, kalau gitu kirim salam ya Bu sama Bapak. Apa itu Pak? Nanti kalau pulang dari pasar, tolong kaki dibawa ya Pak. Kaki tinggal. Bapak berbahagia dirahmati Allah Ta'ala. Nabiin, cara untuk apa hidayah? Siddiqin. Apa siddiqin itu Pak? Orang yang jujur. Iya. Dan siddiqin itu sebenarnya adalah sifat yang diberikan kepada para sahabat. Ya. Ya, salah satu gelar sahabat itu as-siddiq. Maka untuk mendapatkan hidayah, kita buat kerja Nabi, ikut para sahabat. Nah, makanya sifat-sifat sahabat itu Pak mesti kita pahami. Ya, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki salat khusyuk wal hudu, memiliki ilmu ma'adzikir, memiliki ikramul muslimin, ya, ikhlasun niyah dan segala macamnya. Yang ketiga, nabiin, syuhada. Siapa syuhada itu Pak? Orang yang mati syahid, ya kan? Orang yang siap korban untuk menegakkan kebenaran. Itu orang yang dapat hidayah. Itulah jalan yang mesti kita ikuti Pak. Jadi kita punya prinsip dalam kehidupan. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Nabi contohkan, kita mesti mengatakan iya untuk sesuatu yang Allah katakan iya. Jangan ragu-ragu Pak. Memang Pak, itu perintah Nabi, tapi lah ini macam tapi ini Pak. Pokoknya apa yang kata Nabi, apa yang kata Allah, kita yakini itulah kebenaran dan kita siap mati untuk itu Pak. Itu syuhada. Siap Pak insya Allah Pak. Betul nih Pak. Ini jarang-jarang sholatnya. Ada sebuah komitmen Pak di hati kita, itu syuhada. Syuhada itu Pak komitmen dia, pokoknya untuk i'la'i kalimatillah, nyawa taruhannya gitu. Syuhada. Walaupun anaknya banyak, istrinya cantik, untuk panggilan agama dia siap mati demi untuk agama. Syuhada. Siap mati, siap. Tapi gimana Pak ya, istri di rumah, aduh. Siap mati untuk agama, siap. Tapi Pak, nggak pakai tapi. Kalaulah para mujahid Islam dulu Pak, begitu diajak Nabi untuk berjihad, iya, mereka semua beralasan, cemana ya Rasul, istriku ya Rasul, cemana anakku ya Rasul. Habis Pak, Islam tak tersebar kemana-mana. Di kota Mekah aja Pak Islam itu Pak, ya kan? Kita lihat Pak, ketika haji wada, haji yang pertama dan yang terakhir dibuat Nabi. Nabi itu Pak haji cuma sekali Pak. Iya. Iya. Ada pula umatnya berkali-kali Pak. Berarti nggak apa lagi Pak. Cuma kalau kita contoh Nabi cuma sekali sama Nabi Pak hajinya. Iya. Pertama dan terakhir. Iya. Ketika di Arafah ya Nabi berkhutbah.
Ya, makanya amalan ketika wukuf di Arafah itu adalah khutbah, ya kan? Maka kemudian Nabi berkhutbah kepada para sahabat. Ya. Setelah Nabi sampaikan ada 12 poin Pak sebagai materi khutbatul wada'nya, maka kemudian Nabi berpesan kepada para sahabat. Apa kata sahabat? Apa kata Nabi? Hal balagtu risalatah. Sudahkah aku sampaikan risalah Islam ini kepada kalian semua? Apa jawab sahabat ketika itu? Qalu bala ya Rasulullah. Sudah ya Rasul, kau sudah sampaikan agama. Kalau begitu, tugas kalian sekarang sampaikan ini agama kepada orang yang tak hadir pada kesempatan hari ini. Masya Allah. Yang hadir ketika itu 124.000 Pak jumlah sahabat yang kumpul di Padang Arafah waktu itu. Dan semuanya itu Pak 114.000 bertebaran ke semua penjuru dunia. Catatan sejarah itu Pak. Yang kubur-kubur mereka ada di pekuburan Baqi, ya, di makam depan Masjid Nabawi Pak ya. Itu cuma 10.000 aja. Di mana yang 114.000 lainnya tersebar Pak? Ada yang sampai ke China, Abi Waqqas namanya. Ada yang sampai ke Soviet, ya, sehingga lahirlah Imam Bukhari di sana. Ada sampai ke Barus Pak, Tapanuli Tenggara. Yang orang Sumatera Utara itu wajib Pak datang ke Barus, Tapanuli Tenggara. Di sana ada kubur panjang namanya. Iya, ada 9 kubur. Yang satu bertuliskan Ruknuddin. Iya, namanya Pak. Bertarikhkan 682 Masehi. 682. Sekarang kita analisis Pak. Kalaulah haji wada itu terjadi tahun 632, ya, karena setelah haji wada 3 bulan berikutnya Nabi wafat. Ya, Nabi wafat tahun 632. Berarti haji wada itu terjadi tahun 632. 632 bertebaran. Ada kubur Pak bertuliskan 682, sekitar 50 atau 40 tahun berarti setelah itu. Kalau begitu siapa itu Pak Ruknuddin itu? Para sahabat. Karena sahabat itu 124.000, nggak ada yang kita hafal namanya Pak. Paling-paling Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sekelumit. Yang lainnya lagi Pak, wah nggak karu-karuan namanya Pak, nggak hafal kita. Satu ada di Barus rupanya. Jadi yang membawa Islam pertama sampai ke Indonesia itu adalah sahabat. Apakah mereka datang bawa istri Pak? Enggak. Ya, istri mereka siap jadi janda, anak mereka siap jadi anak yatim, agar apa, asalkan bapaknya rela berkorban untuk agama, mati untuk agama. I'la'i kalimatillah, syuhada namanya itu Pak. Itulah jalan untuk dapat hidayah. Yang ketiga, yang keempat apa? Nabiyyin, solehin. Nah, jadi apa namanya? Jadilah kita Pak Solehin. Ada Pak Solehin sini Pak. Alhamdulillah. Ikutlah Pak Solehin kemana-mana Pak. Insya Allah dapat hidayah kita. Solehin artinya orang soleh Pak ya. Ya. Orang soleh. Orang yang senantiasa lurus. Soleh itu Pak artinya lurus. Nggak mau belok-belok, nggak mau neko-neko Pak. Itulah Pak Solehin Pak orangnya. Masya Allah. Solehin. Tapi Pak di antara solehin ada lagi yang lebih bagus, muslih namanya. Soleh itu khairuhu li nafsihi, kebaikannya untuk dirinya. Dia senantiasa menjaga hidupnya supaya tak belok-belok. Itu soleh. Tapi ada yang lebih tinggi lagi Pak, muslih. Apa itu? Khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Kebaikannya itu dia sudah buat dan dia ajak orang lain juga untuk buat kebaikan yang dia buat. Itu muslih namanya Pak. Nah, muslih. Nah, muslih itu jauh lebih tinggi kedudukan daripada soleh. Demikian Pak Ali. Jadi untuk dapat hidayah maka kita mesti mencontoh kepada 4 kategori. Artinya ada ikhtiar, ada usaha ya, usaha untuk mengikuti jejak langkah mereka. Insya Allah hidayah Allah berikan kepada kita insya Allah. Masya Allah. Pak Absi silakan. Ya. Silakan Pak, 2 penanya lagi, ada lucky draw yang tersedia. Iya. Ya. Tiket untuk umrah tersedia nih Pak, untuk 2 penanya lagi. Iya.
umrah ke Dompau ya, masya Allah ya. Ya bang. Cek dong, cek saldo, cek saldo. Sebenarnya pertanyaan saya. Ya. Jadi kita sering mendengar istilah 2 rakaat sholat subuh sebelum sholat subuh lebih bernilai lebih dari sisinya. Apa konteksnya itu? Apakah kita sudah kenal saja untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh sehingga kita merasa aman atau bagaimana? Karena kita belum merasakan bagaimana dunia dan sisi itu. Tentu segala kenikmatan dan segala kebaikannya itu ada. Subhanallah. Pak, yang paling mahal di kehidupan ini apa Pak? Yang orang rela mengorbankan apa saja untuk mendapatkannya? Hah? Apa tadi? Udah terdengar tadi Pak? Sayup. Sehat. Sehat. Orang mati-matian Pak cari duit, iya kan? Dah duit dapat karena mati-matian tadi Pak ya, setengah mati dia sakit ya kan? Akhirnya duit yang dikumpulkan itu pun dia korbankan juga untuk dapat sehat balik. Waktu dia sehat mati-matian kerja untuk dapat duit, tak dapat duit karena capek kerja, sakit, duit dikorbankan juga untuk sehat. Apa hubungannya sama hadis yang abang tanyakan tadi? Salah satu rahasia tip sehatnya Nabi, ya, Nabi itu kan Pak tak pernah sakit Pak, masya Allah. Dalam catatan sejarah, Nabi itu sakit cuma sekali aja. Itu pun menjelang beliau wafat. Iya, 3 hari atau berapa hari? 3 hari sebelum beliau wafat, beliau sakit keras itu. Dan itu pun kata ulama, itu sengaja Allah sakitkan, sengaja disakitin Allah. Supaya apa? Supaya menunjukkan nilai kemanusiaan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kalau dia nggak sakit terus Pak, nanti orang bisa mengatakan, wah dia itu Nabi, mana bisa kita ikuti, nggak pernah sakit, ya kan? Ya kan? Ya, maka apapun yang pernah kita rasakan, Nabi pernah rasakan. Kita pernah susah, Nabi pernah susah. Kita mau buang air, Nabi buang air. Ya, kita sakit, Nabi pernah sakit. Sehingga tidak ada alasan bagi kita hari ini untuk tak ikut Nabi. Ketika sakit, ikutlah bagaimana ketika Nabi sakit, gitu kan? Ketika kita susah, ikutlah ketika Nabi susah. Jadi semua ada contohnya, semua ada rujukannya. Nabi sakit 3 hari. Apa rahasia tip sehat ala Nabi? Nabi itu senantiasa bangun di pagi hari, di subuh hari, ya kan? Ya, tahajud dan seterusnya, jalan ke masjid dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu, yang disebut dengan nama sholat sunat fajar, yang kata Nabi itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta segala isinya. Artinya Pak, kalau itu continue kita lakukan, insya Allah kesehatan kita dapat. Kalau sehat kita dapat, dunia beserta segala isinya lah, ya, kita akan raih insya Allah. Itu kira-kira pemaknaannya Pak, ya. Iya. Sehat, Allah jamin sehat Pak. Tapi tadi bangunnya jangan, ya masbuk. Ya, masbuk. Pokoknya jam 4 itu udah bangun, ya kan? Mandi pagi Pak, itu ada beberapa tip sehat ala Nabi, ya kan? Mandi pagi Pak, mandi pagi itu bagus Pak. Jangan pula nanti kita bully kawan, gitu sampai ke masjid rambut basah, ayo basah, kata asal. Tidak, malah pun nggak ngapa-ngapain Pak. Bangun mandi pagi itu bagus, jalan ke masjid dan tentunya bisa mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Bang, kira-kira yang saya pahami begitu. Kenapa Nabi menghubungkan dengan mendapatkan dunia beserta segala isinya? Karena memang itu salah satu upaya yang membuat tubuh kita untuk sehat. Pagi-pagi Pak, kalau kita jalan itu fresh Pak pikiran kita, ya, apalagi sampai menikmati alam. Makanya salah satu sunnah Nabi, kita bangun malam, keluar rumah, pandang ke langit Pak.
Baca doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, sambil tersenyum. Wih, apa yang dibuat Nabi ini kan? Ternyata secara psikologis itu mengajarkan pada kita pagi-pagi sudah pikir yang baik, bahagiakan hati kita, pandang alam semesta, doa kepada Allah, buang segala macam perasaan-perasaan yang tak menyenangkan. Sehatlah kita insyaallah, Pak. Karena semua itu berawal daripada sangka baik kita. Iya, sangka baik. Iya. Bang, istiqomahkanlah mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Jangan masbuk, Pak ya. Kunci jangan masbuk. Kalau sampainya udah ya, rakaat yang kedua ya dapat lah, Pak. Insyaallah. Saya demikian, Bang ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak, wah ini berat nih. Oh iya Pak. Jadi ingin bertanya ke Ustaz, dalam Al-Quran itu kalau tidak salah di surat ayat 143 pertengahannya kita 246. Jadi disebut kita umat Islam ini umat pertengahan. Itu pada zaman Nabi itu berapa 1000 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, umat pertengahan. Jadi apakah kita ini masih termasuk umat pertengahan? Ya. Mohon diulang, Pak. Konsiderannya, dasar pertimbangan tadi ulang, Pak. Pertama, ayat surat Al-Baqarah kalau salah saya, ya. 143 masih pertengahan surat. Oh, ya. Di situ disebutkan bahwa umat Islam itu adalah umat pertengahan. Ya. Itu pada zaman Nabi 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Ya. Apakah kita saat ini umat Islam yang ada saat ini masih disebut dengan umat pertengahan? Sementara Rasulullah sendiri sering berkata bahwa kiamat itu sudah dekat. Ya. Jadi mohon berkata. Al-Quran menyebutkan Islam itu adalah ummatan wasaton. Wasaton itu, Pak, penengah ya. Makanya dari kata-kata wasaton itu lahirlah kata wasit. Ya, wasit dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Penengah kan? Ya. Makanya banyak kosakata bahasa Indonesia itu terambil dari bahasa Arab. Itu tidak bisa kita pungkiri, Pak. Kita tadi mandi pakai sobun. Sobun itu bahasa Arab tuh, Pak. Ya. Sabun itu asal kata sobun. Iya. Masjid, adil, rakyat, musyawarot, itu kalimat-kalimat kenegaraan yang itu sebenarnya berasal daripada bahasa Arab. Sehingga aneh kalau ada orang yang coba memisahkan Islam dari Arab. Nah, kan? Ya kita berislam, tapi tidak usah Islam ala Arab dong. Islam tuh ala Indonesia, Islam Nusantara. Alamak, gimana rasionalnya itu gitu loh. Islam itu tidak bisa kita lepaskan baik secara kultural dari segala macam ya dengan Arab, karena memang kosa-kosa kata yang ada di Indonesia saja itu berasal dari serapan bahasa Arab dan itu bahasa Islam. Nah, umatan wasaton, umat penengah. Ayat itu menunjukkan bahwasanya Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ajaran Islam itu pertengahan daripada Nasrani yang terlalu amat lenturnya ya, dan Yahudi yang terlalu amat kerasnya. Ajaran Nasrani itu, Pak, itu lentur banget, sehingga ada ajarannya kalau kamu dipukul pipi kanan kasih itu bego, Pak. Ya kan? Janganlah pula mau dipukul 2 kali kan. Pukul sekali, sekali aja bro ya kan. 2 kali, balas lah kawan kan. Begitu dia. Ajaran cinta kasih sayang versi Kristen itu kan. Ya, itu kan yang sangat digaung-gaung Kristen. Ajaran kasih yang diajarkan versi Kristen itu terlalu kebablasan, Pak. Ataupun Yahudi yang terlalu keras. Oh, Yahudi itu, Pak, emang otaknya ngeri, Pak ya. Makanya lahir kata-kata otak Yahudi kok ya. Itu saking emang durjananya. Yahudi itu emang ngakal-ngakali orang, ya kan? Nah, itu. Pokoknya kalau aktor-aktor gembong-gembong penipu itu, Pak, Yahudi itu. Islam tampil di pertengahannya. Tak terlalu kasar seperti Yahudi dan tak terlalu lemah seperti Nasrani.
Ya, Islam hadir di pertengahan. Itu Pak makna daripada ummatan wasaton. Yang kedua, ummatan wasaton itu juga bermakna ya. Ini kan Pak sebenarnya Yahudi sama Nasrani dari dulu berseteru tuh Pak. Perseteruan itu perseteruan perang dingin itu. Iya. Iya. Tapi memang disitulah Islam hadir yang untuk mempersatukan kedua-duanya. Makanya agama Islam itu nanti meramu keduanya itu menjadi satu untuk menuju kepada agama yang Allah ridhoi. Ya. Sehingga nanti kan Pak di akhir zaman turun lagi Nabi Isa kan. Iya. Itu bukan untuk membawa agama baru, tapi mengajak umat Nasrani, umat ya Kristen sekarang untuk menyatulah ke dalam Islam. Karena Islamlah agama penengah untuk mempersatukan kedua agama ekstrim yang Allah turunkan sebelumnya itu Pak. Ya. Jadi pertengahan itu bukan hubungannya dengan konteks kurun waktu ya Bang ya. Ya, ini sudah akhir zaman bukan. Itu kepada penengah itu dua kutub ekstrim agama yang Allah turunkan. Nasrani dengan kelembutan yang super lembut. Nah, Islam hadir di antara kedua-duanya. Ummatan wasatan. Demikian Bang ya. Masya Allah. Kalau abang tadi mempersepsinya penengah itu dari segi bukan dari segi zamannya, ya. Tapi di antara ajarannya, pertengahan di antara mempertemukan dua ajaran yang super ekstrim tadi, ya. Nasrani dan Yahudi. Tapi ada yang menarik mungkin sebagai penutup sampai menunggu waktu Isra tiba ya. Isra itu kan jam 6:12 ya. Kristen Pak dan Nasrani itu dua yang berbeda ya. Saya sering ulang itu untuk kita paham dudukkan pada porsinya. Ya, mungkin ya Pak Napit juga termasuk orang yang dulu berkecimpung di sini. Ya. Kristen itu Pak bukan ajaran agama yang Allah turunkan, ya kan? Tapi itu produk daripada Paulus. Tahun 325 Paulus memproduksi agama Kristen itu. Awalnya Nasrani. Apa itu Nasrani? Nasrani berasal dari kata Nasoro, gitu ya. Nasoro itu akar katanya Ansor. Ansor itu penolong. Atau apa Ansor sini? Nah, ini penolong nih Pak, luar biasa nih Pak. Nah, beliau inilah cikal bakal Nasrani nih Pak. Ansor asal katanya Pak. Apa itu Ansor? Penolong agama Allah. Nanti kita lihat Ustaz di surah As-Saff ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansori ilallah. Wahai orang beriman, jadilah kamu ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa bin Maryam berkata lil hawariyin, kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Pak, pengikut Nabi Isa itu cuma 12 orang Pak, sampai beliau wafat, nggak banyak. Nah, pengikut yang 12 inilah yang disebut dalam Al-Quran dengan nama Hawariyin. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansori ilallah, siapa yang siap menjadi penolong-penolong agama Allah. Apa jawab mereka Pak yang 12 itu? Nahnu ansarullah wa qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Dan orang Hawariyun berkata, kami siap menjadi penolong-penolong agama Allah. Kesiapan mereka menolong agama Allah, maka mereka disebut juga dengan nama Nasrani. Itu loh Pak. Kesiapan mereka menolong agama Allah. Dari segi apa? Pertama, dari segi konsep ketuhanan. Mereka menjunjung tinggi konsep ketuhanan yang sudah dibawa sejak zaman Nabi Adam, yaitu konsep tauhid. Itu Pak pemersatu semua ajaran dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad di konsep ketuhanannya, tauhid, monoteisme, ajaran Tuhan yang satu. Nah, kita bandingkan Kristen Pak, apakah monoteisme? Gimana Pak Nabi? Tidak kan? Kristen menganut ajaran politeisme. Mono satu Pak, kalau poli banyak. Politeisme, poli banyak, te Tuhan isme ajaran. Ajaran yang mengakui banyak Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Itu disebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Maka nggak tauhid lagi Pak. Ketika mereka sudah tak tauhid lagi, maka mereka tak layak disebut dengan Nasrani.
Satu Pak, gugur kenasraniannya. Kenapa? Konsep ketuhanannya nggak tauhid, tidak monoteisme, tapi poli. Pak, poli itu banyak Pak ya? Iya. Banyak istri, poligami, banyak suami, banyak tikus. Iya. Yang bilang Pak Ali kan saya Pak ya? Bapak yang bilangnya. Polisi, banyak melihat-lihat Pak. Asyik lihat, mana yang tak pakai helm, tengok dia. Mana yang tak, itu polisi ya kan. Iya. Asyik ngeten aja Pak. Nanti udah betul helm awak, ini kasih spion kurang katanya kan. Udah lengkap spion awak, ini pentil ban nggak ada katanya. Kacau. Ada aja nggak betul Pak. Itu polisi. Ya. Banyak tengok-tengok namanya. Nah, apa yang mulia dirahmati Allah SWT, maka nggak layak lagi sebut Nasrani. Yang kedua, Nasrani itu Pak mengakui adanya Nabi Muhammad. Kristen sekarang macam mana Pak Poli? Pak Nabid, Pak Poli pula. Pak Nabid nggak mengakui mereka, paling anti dengan Nabi Muhammad. Padahal awal-awal pendeta Nasrani dulu Pak masih mengakui. Contoh pendeta Buhiro kan, yang pernah jumpa Nabi ketika Nabi berumur 12 tahun, dibawa pamannya dagang. Pendeta Nasrani itu Pak, oh ini keponakanmu Nabi nih, bawa pulang, nanti orang Yahudi akan membunuh dia. Yang kedua siapa? Waraqah bin Naufal, paman daripada Khadijah. Begitu Nabi ngaku, aduh aku baru jumpa sama makhluk aneh nih. Iya, aku dipeluknya, ikra katanya, nggak ngerti aku maksudnya. Macam mana cirinya? Begini. Oh, apa kata Waraqah itu Pak yang pertama menenangkan Nabi. Yang datang sama kamu tuh Namus. Namus itu bahasa Ibrani Pak, artinya malaikat. Jibril itu, beruntung kau ini Nabi. Semangat dia Pak, Masya Allah. Nanti Muhammad akan turun lagi bersama kau. Kali kedua baru dia akan menyampaikan apa ajaran yang akan Allah turunkan. Iya, semangat dia Pak. Tapi sayang disayang ya, begitu turun ayat yang kedua surah Al-Muddathir, itu Waraqah bin Naufal sudah wafat. Maka Waraqah bin Naufal tak termasuk dalam senarai orang-orang yang pertama masuk Islam. Wafat dia Pak. Pak, Kristen tak layak disebut Nasrani. Jadi jangan latah kita Pak. Wahai saudara-saudaraku umat Nasrani, pret, mana ada Nasrani Pak? Nasrani itu dulu di zaman Nabi Isa masih ada. Sebut aja dengan oh Bapak ini enggak kebinekaan. Bineka lah itu ya kan. Sebutkan dengan nama yang mereka menyebutkan dirinya. Pak, pernah tak ada orang Kristen menyebutkan agama Kristen terbagi dua? Ya, Nasrani, Katolik, Nasrani. Enggak ada kan? Yang ada mereka aja nyebut dirinya dengan Kristen. Kenapa pula kita latah Pak? Nasrani, Kristen aja bilang. Kristen berasal dari kata Krish. Krish itu juru selamat. Siapa yang Krish? Kristus, Yesus. Yesus sebagai juru selamat. Itu versi agama Kristen yang dibuat oleh Paulus tahun 325 Masehi pada waktu terjadi konsili Vatikan pertama di Nicea. Iya, tahun 325. Iya. Apa maunya Paulus? Paulus itu punya ambisi untuk menjadikan dirinya nabi. Ya, Rasul. Caranya macam mana? Syarat agama 3 Pak. Ada Tuhan, ada Nabi, ada kitab suci. Tuhan sudah ada, Allah ya, versi mereka lah ya. Rasul sudah ada, Nabi Isa, kitab suci sudah ada. Di mana aku masuk nih ya, gitu kan? Supaya aku punya peran di sini. Oh, aku buat ajaran Rasul ini aku naikkan jadi anak Tuhan ya kan. Nah, itu dia. Sehingga posisi Rasul kosong, non job ya kan? Iya. Karena nggak ada posisi Rasul, aku masuk di sini, ya kan? Iya. Maka jadilah Paulus menobatkan diri sebagai Rasul pengganti posisi Isa, yang Isa dinaikkannya jabatannya Pak. Jadi anak Tuhan. Kan otak dia kacau kan? Itu otak Paulus Pak. Hah? PLT dia mem-PLT-kan posisi Nabi Isa Pak. Masya Allah. Jadi itu Kristen Pak ya, tak sama dengan Nasrani. Saya kira demikian Pak ya. Bapak Ibu, agaknya waktu juga misalkan kita tepat pukul 6.12. Ini waktu saya untuk berhenti.
karena kita harus mengerjakan sholat isyraq setelah ini. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.